Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh solehah. Hari ini kembali lagi kita belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar muatan SPDP ya. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang karya seni rupa daerah ya. Ya anak-anak semuanya, sebelum kita mulai maka kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, apa itu karya seni rupa daerah? Kita bahas bersama-sama, simak videonya sampai akhir ya. Nah, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa ya. Karya seni rupa daerah ini dipengaruhi oleh corak seni tradisional ya. Corak seni tradisional terdiri dari seni rupa dua dimensi ya. Seni rupa dua dimensi. Misalnya karya tekstil, batik, songket, dan tenun ini seni rupa dua dimensi. Yang kedua adalah seni rupa tiga dimensi. Misalnya ukiran, kayu, keramik, dan patung. Ini seni rupa tiga dimensi. Nah, ini tadi corak seni tradisional. Macam-macam karya seni daerah sekarang anak-anak. Yang pertama adalah batik ya. Ini karya seni daerah. Yang kedua anyaman. Kemudian karya ukir, patung tradisional, dan tenun ya. Ini adalah macam-macam karya seni daerah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah batik ya. Daerah penghasil batik ini contohnya di Yogyakarta, di provinsi kita, Solo, Pekalongan, Madura. Ini penghasil batik ya. Di Kulon Progo misalnya di daerah Lendah ya. Ini juga penghasil batik. Anyaman. Nah, anyaman ini dapat dibuat dengan bahan sintetis dan bahan alam ya. Jadi bisa dibuat dari bahan alam dan sintetis. Sintetis itu artinya dari bahan plastik ya. Bahan anyaman dari bahan sintetis ini plastik dan kertas. Tapi jika bahan anyaman dari bahan alam misalnya dengan anyaman bambu, rotan, enceng gondok. Nah, ini bahannya ada dua, bisa dari sintetis atau bahan alam. Ini anyaman. Ukir sekarang anak-anak. Kerajinan ukir yang berkembang adalah ukir dari kayu, perak, dan batu. Nah, kerajinan ukir kayu yang terkenal dari Jepara. Kemudian ukir perak yang terkenal dari Kota Gede, Yogyakarta. Ini ukir perak. Kemudian yang ukir kayu terkenal dari Jepara. Ya, misalnya pintu atau apa ya, kursi ini diukir ya. Ini berasal dari Jepara yang paling terkenal. Patung tradisional ya. Nah, yang nomor 4 patung tradisional ini adalah kerajinan patung adalah membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk patung dengan bahan keras, dibuat dengan teknik memahat atau meraut. Nah, ini patung tradisional. Kemudian yang kelima adalah tenun. Kerajinan tenun adalah kerajinan dari benang yang dipintal menggunakan alat tenun. Daerah penghasil tenun di Kalimantan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Palembang. Ini daerah penghasil tenun yang terkenal. Kalimantan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Palembang. Nah, sekarang ciri-ciri karya seni daerah ya. Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Jadi bersifat kedaerahan itu ya merupakan ciri khas daerah masing-masing. Ini.
Kemudian dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Jadi bisa terpengaruhi atau mengadopsi budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah di wilayah tersebut. Nah, kemudian corak dan motif dipengaruhi kondisi geografis dan corak tradisional masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengandung simbol-simbol dan bermakna. Jadi karya seni daerah tadi tetap mengandung simbol-simbol atau makna-makna dari suatu daerah tersebut. Lanjut, membatik sekarang. Membatik adalah membuat corak atau gambar ini terutama dengan tangan ya. Dengan menerangkan malam pada kain mori ya. Motif batik mempunyai berbagai macam makna. Misal motif batik parang. Parang rusak bermakna pertarungan manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Jadi setiap batik itu mempunyai makna sendiri-sendiri ya. Nah, yang berikutnya adalah alat dan bahan untuk membatik ya. Yang pertama canting. Pernah lihat gambar canting ya? Untuk mengoleskan mengoleskan lilin yang sudah mendidih di dalam kain ya. Malam atau lilin, kain mori ini tempat untuk mendesain gambar. Wajan, kompor kecil untuk membakar malam lilin agar cair. Gawangan, tiang penyangga. Kemudian zat pewarna dan bandul pemberat kain. Teknik pembuatan batik. Yang pertama ada teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuatan motif ya. Teknik tulis, jadi batik itu tekniknya ada 3. Teknik tulis ini menggunakan canting manual pakai tangan. Teknik cap menggunakan stempel. Nah, ada stempelnya. Sudah ada desain batiknya, tinggal di stempel ya, seperti stempel itu. Kemudian teknik cetak atau sablon ya, tekniknya teknik cetak atau sablon ini bisa menggunakan sablon. Ini teknik pembuatan batik. Sekarang contoh motif batik Nusantara ya. Yang pertama motif batik Solo Ceplok. Nah ini ya, ini adalah motif batik Solo Ceplok ini. Nah, kemudian motif batik Cirebon, Megamendung ya. Nih, Megamendung. Kemudian ini motif batik Yogyakarta. Motif batik Parang ya, ini berbeda-beda desainnya. Kemudian motif batik Madura ya. Ini motif batik Madura. Paham ya anak-anak? Ini yang Solo Ceplok, kemudian Megamendung, motif batik Parang, kemudian motif batik Madura. Ini sering yang motif batik Megamendung ini juga sering dibuat baju ya. Kalau kalian melihat orang yang memakai baju ini, oh ini motif batik Cirebon Megamendung. Kalau ini yang motif batik Parang ini biasanya dipakai ketika upacara adat ya, misalnya kemis pahing gitu ya. Ya, itu ya motif batik Madura ini yang paling bawah. Oke, baiklah anak-anak, sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang tugasnya silahkan kerjakan LKS tema 3 halaman 61 ya. Silahkan kerjakan LKS tema 3 halaman 61 jawaban saja. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Baiklah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini Pak Guru akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.